Assalamualaikum. Wah, cantik-cantik banget nih hari ini. Semangat ya. Oke, coba Ibu nanya dulu nih, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Coba perhatikan kanan kiri kamu. Adakah teman kamu yang hari ini tidak hadir? Siapa? Aditya dari kelompok mana? Pelangi. Terus siapa lagi? Arka. Dari mana kelompoknya? Matahari ya. Berarti berapa orang hari ini tidak hadir? 2 orang. Ada yang tahu nggak kenapa nih nggak hadir nih? Sakit ya. Kita doakan ya, semoga teman kita yang hari ini tidak masuk segera sehat. Pada semangat kan hari ini? Semangat ya, coba tepuk semangat. Wah, ngaca. Makin keras tepuk semangat. Wah, ngaca. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Fatan. Kita berdoa dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semangatnya, udah luar biasa banget. Sekarang kembali lagi kita belajar ya. Hari ini kita belajar apa? Matematika. Sebelum kita belajar, sekarang kita nyanyikan dulu lagu wajib. Lagu Garuda Panca. Sudah hafal kan? Ayo, semuanya coba berdiri bangun ya. Nggak ada yang duduk. Kita nyanyi dengan semangat. Semuanya bangun ya. Oke, ayo. Gerak boleh kakinya. Nggak ada yang pukul-pukul meja. Suaranya yang kenceng. Biar semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Ya, suaranya mana? Sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang Ibu mau biar semangat lagi, coba deh ya, konsentrasi dimulai semuanya. Coba tepuk rimba. Kurang keras ya, coba tepuk rimba. Oke, coba. Ada 7 kebiasaan anak-anak. Suaranya mana? Bangun tidur, berolahraga, makan tidur cepat, beristirahat. Tepuk anak hebat. Beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat, pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika bab 7 tentang mengukur panjang benda. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama
didik dapat mengurutkan panjang benda, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan panjang benda. Jadi kamu bisa ngebandingin antara beberapa benda mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Kita mulai lagi. Kemarin pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan panjang benda, ya. Tapi sebelum kita mengulas materi yang lalu, Ibu ada lagu dulu. Boleh bangun semuanya, ayo. Biar makin semangat, nggak ada polanya yang duduk di meja. Kepalanya nggak duduk di meja. Ya. Boleh, yuk ikutin gerakannya ya. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek. Oke, suaranya mana? Semangat. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, pendek. Oke. Terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Nah, mengulas kembali yang kemarin kita pelajari. Fajian, anak. Ya, perhatikan. Pohon mana yang paling tinggi? Nah, ini ada berapa pohon? Ada 4 pohon. Apakah tingginya sama semua? Tidak. Ada yang paling panjang, ada yang pendek, ada yang paling pendek juga. Nah, kira-kira mana ya pohon yang paling tinggi? Paling panjang mana? Pohon yang hurufnya C. Yang kedua, paling panjang mana? Hah? Apa deh? Apa deh setelah C? Coba apa deh? Coba amati deh. Apa deh? D ya. Setelah C yaitu D. Kemudian setelah D, kemudian yang paling pendek yaitu di pohon huruf B. Nah, kita dapat membandingkan kedua panjang benda dengan menggunakan kata lebih pendek atau lebih tinggi atau panjang, sama aja ya. Kemudian dua benda, jika bendanya sama tingginya, maka kita menggunakan kata perbandingan dengan sama tinggi atau sama panjang. Kalau pendek, sama pendek atau sama tinggi. Nah, lihat nih pohon lagi nih. Sama ya, paling tinggi atau paling pendek ya. Lihat, di sini ada beberapa siswa yang berbaris. Apakah tingginya sama? Beda ya. Coba kalian perhatikan tinggi badan mereka, mana yang paling pendek? Laki-laki ini ya. Yang kedua, anak perempuan yang rambutnya tidak dikuncir. Yang ketiga, anak perempuan yang memegang bunga. Lalu yang keempat, perempuan yang dikuncir. Semuanya pasti bisa membandingkan jika mata kamu sehat lihatnya. Nah, lihat. Sekarang kita urutkan tinggi badan siswa ini. Sehingga urutan dari yang paling tinggi adalah mana? Lihat nih, gambar yang ini yang paling tinggi. Coba urutannya yang mana? A, kemudian C, kemudian B. Lalu untuk gambar yang ini, yang mana yang lebih tinggi? A lebih tinggi dari B dan C. Lalu anak yang bergambar B lebih pendek dari anak yang bergambar A dan C. Nah, ini ada gedung nih.
Coba, dapatkah kamu mengurutkan gedung mulai dari yang paling tinggi? Yo, coba. Terus? Terus? F, terus? C, terus? B, dan D. Saya mengukur panjang benda nih, lihat. Kita dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini adalah satuan tidak baku. Perhatikan dulu. Ini adalah gambar alat yang bisa diukur dengan satuan tidak baku. Nah, perhatikan. Satuan tidak baku artinya kalian bisa menggunakan jenis-jenis bendanya. Di sini ada jengkal, punya jengkal semuanya. Nah, ini namanya jengkal ya. Ada jengkal, ada stick es krim, dan ada slip kertas atau klip kertas ya. Lalu bisa menggunakan sedotan, mengukurnya juga. Menggunakan penghapus, menggunakan koin, itu semua disebutnya adalah alat ukur tidak baku. Bu, kenapa nggak ngukurnya pakai penggaris? Pakai penggaris bisa menggunakan penggaris, tapi penggaris itu adalah alat ukur baku. Artinya apa, Bu? Artinya jika kamu menggunakan penggaris, kalau penggaris itu kan ada angka-angkanya kan? Nah, si Alia sama Andin ibu suruh ngukur buku menggunakan penggaris. Hasilnya harus sama, ya harus sama. Nggak bisa Alia sama Andin beda ngukurnya, harus sama. Tapi kalau seandainya Andin sama Alia ibu suruh ngukur buku menggunakan alat tidak baku, misal Andin disuruh sama ibu pakai sedotan, si Alia pakai klip kertas, dua-duanya sama-sama ngukur buku, sama nggak hasilnya? Beda, karena alat yang digunakannya juga beda. Lihat, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Artinya dia tidak ada angka-angkanya seperti penggaris, makanya dia pasti hasilnya berbeda. Contoh mengukur menggunakan satuan tidak baku adalah kita bisa mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris atau meteran, melainkan menggunakan benda lain. Nah, ini ada lagunya nih, yuk. Kita nyanyi lagi biar kepalanya nggak ada yang di meja, yuk. Semua kepalanya bangun, nggak ada yang di meja. Perhatikan, ini adalah alat ukur tidak baku ya. Suaranya mana? Jangka dan langkah, kaki dan benda, mengukur satuan tidak baku. Lagi suaranya yang keras. Mari mengukur satuan tidak baku. Oke, di lagu tersebut kira-kira apa yang kamu ambil intinya tuh tadi? Ayo, kita bisa mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Apa saja alatnya? Lihat, ada jam pasir, ada depa. Depa itu apa? Nih, dari ujung jari kamu ke jari yang kiri itu namanya depa. Segini itu satu depa nih ya, lihat ibu. Segini itu satu depa. Lalu menggunakan apa? Jengkal. Lalu menggunakan hasta. Hasta ini dari jari kamu sampai sikut namanya hasta. Lalu bisa menggunakan gelas. Apalagi? Tongkat. Apalagi? Langkah. Semua ini adalah alat ukur satuan tidak baku. Jika mengukur dengan satuan tidak baku, maka hasil pengukuran suatu benda bisa berbeda jika alat pengukurannya diganti. Ya, bisa berbeda hasilnya jika alatnya diganti. Yuk, kita coba yuk.
Lihat, di sini ada buku ya. Ada buku diukur dengan menggunakan apa nih? Pensil. Siapkan pensil dan benda yang ingin kamu ukur panjangnya. Misalnya buku. Saat mengukur, kamu harus memastikan dimulai dari ujung ke ujung. Jadi nggak bisa kamu naruh pensilnya ada di sini. Ya, harus dapat dari ujung ke ujung. Dan harus terus nggak boleh miring gini dari ujung sini ke ujung sini. Dari sini ke sini. Ya, harus lurus. Dan tidak boleh renggang, artinya ada jaraknya, nggak boleh, harus dapat dari ujung sini ketemu lagi pensil ya. Lihat, perhatikan berapa pensil dalam buku menghitung panjang buku ini. 4 pensil hasilnya ya. Kemudian ini ada meja, coba deh sekarang kamu ukur meja menggunakan, kamu punya apa di sekitar kamu? Pensil deh. Oh iya, jengkal, benar. Pakai jengkal. Yuk, coba ukur. Yuk, coba ukur meja di depan kamu menggunakan jengkal kamu. Berapa, Alia? 4 jengkal. Berapa yang lainnya? Fatan berapa? Berapa, Fatan? Berapa, Fatan? Oh, 4 juga. Imam sekarang Imam. Coba berapa, Mam? Berapa, Mam? 2, 3, 4, lebih dikit. Karena jengkal kalian berbeda-beda. Jengkalnya Fatan sama Imam beda. Karena tangan Imam lebih kecil. Jadi jengkalnya juga kecil. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Oh, Andin mau nanya. Apa, Andin? Mau nanya apa? Ya nulis. Ya, ada yang mau nanya enggak? Siapa yang mau nanya, Queen? Mau nanya enggak? Kalau nggak nanya berarti semuanya udah ngerti nih tentang alat ukur tidak baku. Ya, coba. Ibu coba nih sekarang nih. Coba apa benda-benda apa saja yang menggunakan alat ukur tidak baku? Tadi tali, terus jengkal. Apalagi? Langkah. Apalagi? Depak. Pensil. Jam pasir. Hasta. Apalagi? Dia udah jam pasir. Ini apa nih? Sedotan, koin, penghapus, klip kertas. Itu bisa ya. Atau alat ukur tidak baku. Jadi hasilnya akan berbeda. Nah, perhatikan. Di sini ibu punya tugas kelompok buat kamu. Kamu udah ibu beri kelompok kan? Ada 5 kelompok. Ada kelompok apa saja? Matahari, bulan, planet, bintang, dan apa lagi, satu lagi? Matahari, bulan, bintang, planet, dan pelangi. Sudah dibagi kelompoknya. Ini ibu akan membagi tugas kelompoknya. Jadi kalian harus kerjasama ya. Nah, ini tugas kelompoknya, perhatikan. Di sini sudah ada benda di dalam kotak. Aska, perhatiin. Nah, lihat di sini ada 2 pensil, tapi panjangnya berbeda. Baca soalnya dulu. Berilah tanda centangnya atau checklist untuk benda yang lebih panjang. Ya, perhatikan. Pensil mana yang lebih panjang, yang atas atau yang bawah? Atas. Nah, jika menurut kamu pensil atas lebih panjang, berarti yang di checklist atau dicentang di kotaknya kotak yang atas. Yang bawah bagaimana, Bu? Yang bawah didiamkan saja, tidak usah dicentang atau disilang, nggak usah. Lalu yang kedua, ini ada garpu sama sendok, ya kan? Nah, kira-kira menurut kamu panjangan mana? Berarti kamu harus centangnya di mana? Di kotak atas atau bawah? Bawah. Selanjutnya kamu lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada tugas kelompok mengukur panjang benda. Baca dulu petunjuknya. Diskusikan, artinya kamu berdialog sama teman kelompok kamu. Benda apa saja yang ingin diukur. Jadi kamu bisa mencari 5 benda yang ada di sekitar kelas kamu. Ya, ada di mana?
Ada di mana? Di sekitar kelas yang bisa kamu ukur panjangnya. Ambil alat ukur yang telah disediakan. Nah, ibu udah punya nih. Ada sedotan, ada koin, pensil, penghapus, dan klip kertas. Nanti masing-masing kelompok ibu akan kasih alat untuk mengukurnya. Ya, beda-beda berarti nih. Lakukan pengukuran menggunakan alat ukur tersebut. Lalu tuliskan hasilnya pengukuran pada tabel di bawah ini. Nih ada tabel ya. Nah, ini satu udah contoh. Ibu tulis meja, kamu tinggal ngukur. Contoh, kelompok apa kamu Andin? Matahari. Matahari. Nah, ibu kasih sedotan. Kok bengong? Ibu kasih sedotan. Kamu ukur meja menggunakan sedotan. Yang nomor 2, 3, 4, 5-nya kamu pilih benda yang ada di sekitar kelas ya. Yang bisa diukur dengan menggunakan sedotan dan alat yang lain. Bisa sampai sini? Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Siapa saja anggota kelompok kamu. Setelah nanti selesai, kamu bisa maju ke depan setiap kelompok dan dipresentasikan ya. Yuk, beresin dulu. Bisa sama. Boleh ngerjain ini, Nathan. Kenapa? Iya. Ya, ibu kasih waktu 10 menit ya buat kerjainnya. Ayo sayang, kerjain. Bentar. Nih, salah. Ayo cepet nulisnya. Ayo. Ukurnya ibu lupa. Mana yang udah? Yang ini kalau apa? Oke, kalau lari udah selesai nih, yang lain udah lagi. Duduk di tempatnya masing-masing. Sudah selesai semuanya belum? Tinggal kelompoknya apa nih? Yang Queen nih, apa nih Queen? Oke. Kamu sama kelompoknya Hana belum man? Bendanya yang tadi ibu kasih nanti dipegang dulu, nanti ibu ambil lagi ya. Udah belum sayang? Ayo, apa lagi? Benda apa lagi? Apa nih? Ya botol. Ayo pegang, ada yang megangin. Yang satu lagi. Ayo duduk rip. Udah akuin.
Udah belum? Imam duduk, Mam. Imam jangan mainin koinnya, jadi mainin koinnya. Jadi mainin. Nah, yuk. Penghapusnya diberesin. Diberesin dulu. Udah. Udah ya. Anak soleh. Bagaimana bersiap? Kurang keras bagaimana bersiap? Duduk di tempat masing-masing. Sudah selesai semua kelompoknya ya. Sekarang beberapa kelompok Ibu akan tunjuk ke depan. Nah, ini kelompok anak tadi yang ngumpulin ya. Yuk coba anak. Coba anak kelompoknya semua ke depan, maju, presentasikan, paparin apa yang udah kamu ukur tadi. Ayo sayang, cepet. Ayo Brian, Fajian. Siapa yang mau paparin anak ya? Ya maju sini, pada baris sini, baris. Ya udah. Salam dulu anak. Ya. Semua dengerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan memaparkan benda yang kami ukur. Nah, tadi ukur apa aja, nak? Ini apa dari pertama? Meja menggunakan apa ukurnya? Kertas, ada berapa kertas yang kamu gunakan untuk mengukur meja? Nah, yuk lanjutin lagi. Boleh dibaca sayang. Ayo. Yang kedua. Berapa? 10 kertas. Terus? Ya. Oke, terima kasih. Coba tepuk apresiasi dulu ya. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh duduk kembali kelompok anak. Buat di rumah ya, nanti kamu kerjakan di rumah atau nanti kita sambung lagi setelah jam istirahat ya. Boleh ditaruh dulu di meja kamu. Nah, dengerin ibu dulu. Bentar ya. Udah, ntar dibagi lagi, pintar. Bentar dulu, udah sebelum dulu. Udah dengan ibu anak soleh. Bagaimana bersiap? Yuk duduk. Arif duduk, Arif. Nah, tadi kita udah belajar apa hari ini? Kita udah belajar apa hari ini? Iya, tentang apa? Mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Apa saja alat satuan tidak baku? Apa saja? Jengkal, asta, depak, stik es krim, sedotan, klip kertas, koin, penghapus, tali, pensil. Banyak alat ukur tidak baku yang bisa kalian gunakan untuk mengukur panjang benda. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ya? Ibu anggap semuanya udah paham ya. Nanti kalau misalnya belum paham, bisa kamu tanya langsung ke ibu. Oke? Sekarang kita tutup dengan menyanyikan lagu. Ulang dulu yuk. Hari sudah siang. Suaranya. Pulang sekolah. Selamat siang. Esok kami kan datang. Selamat siang. Esok kami kan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.